Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok praktikum manajemen basis data akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang manajemen basis data. Ada dua hal yang akan dibahas, ini tentang pemodelan dan juga database. Nah, untuk kelompoknya, di sini ada 5 orang. Yang pertama ada Azra Nadira, dia akan menjelaskan tentang tabel kompetensi. Kemudian ada Akhil itu Aspia, akan menjelaskan tentang tabel siswa. Kemudian ada Ilhana Kiki, akan menjelaskan tabel nilai. Kemudian Ridho Nur Hakim, saya sendiri akan menjelaskan tabel guru. Kemudian ada Zenisel Najla yang akan menjelaskan tabel mata pelajaran di database-nya nanti. Oke, lanjut. Nah, ini untuk dokumentasi kelompok. Yang pertama, kita kerja kelompok melalui grup WhatsApp, kemudian lanjut kepada Google Meet, dan juga lanjut ke Zoom setelahnya. Oke, ini dokumentasinya. Oke, untuk deskripsi singkat. Database yang kami buat merupakan basis data pembuatan penilaian siswa SMK, Teknik Komputer dan Informatika. Untuk selanjutnya, tentang kemudahan logika akan dijelaskan oleh saudari Azra Nadira. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel kompetensi, di mana cara membuatnya adalah dengan menekan tools ini, lalu menambahkan nama entity, lalu menambahkan atributnya dan tipe datanya, dan size-nya di sini ya. Lalu oke, setelah itu relasi yang terjalin antara kompetensi dengan tabelnya adalah dengan siswa dan matpel, di mana kompetensi dengan siswa adalah one to many dan matpel juga one to many. Oh ya, di sini juga ada simbol di mana bintang merupakan mandatory atau not null. Jadi isi datanya nanti tidak boleh kosong dan hashtag merupakan primary key. Oke. Lalu untuk mengubahnya ke physical modeling, kita menggunakan yang ini. Oke, lalu akan menjadi tabel, di mana atributnya akan menjadi kolom dan ininya akan menjadi header-nya. Dan kompetensi, di mana ini merupakan entity yang tadi, ini merupakan atribut yang tadi, bintang sama seperti yang tadi, P merupakan primary key, dan ini tipe data yang tadi kita masukkan. Dan ini adalah constraint yang akan digunakan di query yang nanti. Untuk ada di query adalah langkah pertama adalah membuat tabelnya, di mana tabel ini merupakan yang tadi ya. Jadi sesuaikan tipe data, size, dan constraint-nya. Nah, not null ini merupakan mandatory yang tadi ya. Jadi di sini choose-nya not null. Dan hasilnya akan seperti ini, si tabelnya. Oke. Lalu yang kedua, masukkan datanya. Masukkan datanya satu-satu seperti ini. Run juga. Maka akan menampilkan data seperti ini. Tidak berurutan ya. Lalu, untuk update, kita membuat copy kompetensi untuk backupan, jadi data yang ini terubah. Lalu untuk update ini, run, maka hasilnya seperti ini. Jadi untuk tabel TKJ ini bukan 2, malah jadi 8. Oke. Lalu untuk delete akan jadi seperti ini. Oke, one row deleted. Kita akan panggil lagi yang tadi, maka hasilnya nomor 8 tadi kita update tidak ada. Oke, lalu kita akan menuju ke select, di mana ada clause aware. Di sini akan menampilkan seperti ini jika KD kompetensinya 1, di mana KD kompetensi 1 merupakan nama kompetensi RPL dan program keahlian teknik komputer dan informatika. Lalu aggregate select count, yaitu untuk menghitung baris, di mana baris pada tabel kompetensi hanya ada 5. Oke, untuk join line order adalah ini. Jadi ini tuh untuk menyatukan tabel yang tadi dan ini hasilnya. Jadi ini KD kompetensi dari tabel kompetensi yang tadi, nama kompetensi adalah kompetensi yang tadi, dan nama matpel merupakan dari tabel matpel yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi maksudnya right join merupakan, jadi tampilannya dilihat dari kanan. Jadi kalau misalnya jika pada left outer join, maka tampilannya akan ada nullnya seperti ini.
Jadi kan ditampilinnya dari kiri ini. Ya, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi yang Azra barusan sampaikan. Barusan Azra menjelaskan tentang create table dari kompetensi. Ya, maka kita akan lanjutkan ke create table selanjutnya, yaitu create table guru. Nah, di sini ada tabel guru dengan datanya, yaitu ada NIP, kemudian nama guru, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan pendidikan akhir. Di sini NIP kita menggunakan varchar 18, constraint-nya sebagai guru atau primary key dari NIP ini. Jadi guru, tabel guru, primary key-nya ialah NIP. Kemudian kita lanjutkan, ada nama guru, kemudian ada tempat lahir, ya, ada tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan juga nomor HP, pendidikan akhir ya. Nah, di sini nama guru menggunakan varchar, kemudian tempat lahir varchar juga, tanggal lahir date not null, kemudian jenis kelamin varchar 1 not null, kemudian alamat varchar 100 not null, kemudian nomor HP 15 not null, kemudian pendidikan akhir 50 not null. Nah, di sini kita langsung create tabelnya ya. Maaf. Kita langsung create table. Oke, kita run. Ya, oke. Karena di sini saya sudah meng-create tabelnya sebelumnya, makanya di sini tabelnya sudah siap. Name is already used be an existing object. Makanya kita langsung bisa menggunakan tabelnya karena kita sudah create kan sebelumnya. Nah, oke. Di sini, nah, untuk jika tabelnya itu sudah tersedia, maka kita bisa menginsertkan atau memasukkan data-datanya. Ya, seperti nama guru, NIM, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan sampai pendidikan akhir. Nah, oke. Langsung kita coba untuk meng-create atau menginsertkan data yang ada di sini ya. Kita coba. Kita langsung coba run. Oke, unique constraint ID guru PK atau violated. Nah, kenapa? Karena di sini data gurunya itu sudah ada. Ya, oke. Dan ini data yang tadi sudah kita create ya. Mulai dari NIP, nama guru, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya. Nah, di sini data-data yang sudah kita insertkan barusan. Nama-namanya, ada kemudian tempat lahir, lain sebagainya. Oke. Oh iya, satu lagi. Nah, untuk insert ini kita menggunakan insert into guru. Kita coba menggunakan insert into guru. Kenapa? Karena insert ini masukkan data, kemudian into untuk menuju kepada tabel yang kita tuju. Ya, akan kita masukkan datanya. Ya. Nah, di sini kita sediakan juga jenis-jenis atau nama-nama datanya apa aja. Kemudian di value ini ialah hasil atau isian dari data-data tersebut ya. Kita masukkan di sini. Jangan lupa harus menggunakan tanda ketik di values ini, dan juga jangan lupa untuk tanda bacanya, yaitu buka kurung tutup kurung, kemudian koma, tanda kutip, dan sebagainya. Oke. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dilanjutkan saja dengan saudari Aswia. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tabel siswa untuk menambahkan entity, tinggal diklik tools ini. Kemudian masukkan general untuk menambahkan entity, dan masukkan namanya, kemudian atribut untuk menambahkan atribut. Klik tools ini, kemudian masukkan namanya, kemudian oke. Setelah itu akan jadi seperti ini. Siswa memiliki hubungan dengan nilai yakni one to many, yang artinya satu siswa bisa memiliki, sementara banyak nilai hanya bisa memiliki satu siswa. Kemudian di sini kita sudah bisa melihat siswa sudah otomatis memiliki primary key, yaitu pada NIS tandanya dengan P ini. Kemudian pada query-nya, saya akan membuat dulu tabel create, tabel siswa maksudnya, dengan menggunakan create pengaliran. Setelah itu saya akan membuat atau menambahkan datanya pada tabel siswa. Kemudian saya juga akan mengcopy tabel tersebut supaya data yang telah dibuat tidak hilang. Sudah berhasil. Maka akan jadi seperti ini.
update pada siswa dengan NIS 2002 yang nomor teleponnya akan saya ubah menjadi seperti ini. Yuk, maka kita lihat berhasil. Kemudian saya akan melakukan delete atau menghapus pada tabel kopi siswa di mana yang jenis kelamin perempuan saya kemudian saya tampilkan seperti ini. Tidak ada yang berjenis kelamin perempuan. Setelah itu saya akan membuat select. Di sini saya akan mengurutkan NIS siswa dari yang terkecil ke terbesar dengan menggunakan order by seperti ini. Sudah mengurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu saya akan membuat aggregate, yakni penghitungan pada tabel siswa, penghitungan kolom pada kolom nama siswa, yakni kolom nama siswa memiliki 5 baris. Setelah itu saya akan membuat join, yakni pada inner join. Inner join itu adalah bukan tabel dengan pertimbangan hanya baris yang memiliki nilai yang sama dalam kedua tabel. Kita run. Dalam tabel siswa dan kompetensi, nilai yang sama adalah pada kolom nama. Seperti ini. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel mata pelajaran. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, untuk membuat tabel itu mengklik tombol ini, New Entity, lalu diklik seperti ini. Kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini, dapat diberi nama dan juga atribut. Nah, untuk tabel Matpel sendiri, itu atributnya seperti ini. Untuk tipe datanya bisa dipilih dari sini, ukurannya bisa diatur di sini. Kemudian untuk kode Matpel ini bisa diatur sebagai primary UID, sebagai PK. Kemudian yang lainnya diatur sebagai mandatory, yaitu wajib. Nah, jika sudah jadi seperti ini, bisa dipasang relasi, ada one to many to many, untuk Matpel sendiri. Itu kalau ke kompetensi, untuk entity kompetensi, many to one. Kalau ke nilai, itu terhubungnya one to many, dan kalau ke guru itu many to one. Nah, untuk diubah menjadi fisikalnya, cukup klik tombol ini, diklik OK, lalu akan muncul seperti ini. Nah, jadi untuk di fisiknya itu, nanti ada tanda P dan juga F, P itu berarti primary key, F itu berarti foreign key. Nah, foreign key-nya ini udah otomatis dari programnya sendiri. Langsung saja masuk ke bagian query-nya. Jadi untuk query sendiri, untuk mempersingkat waktu, kami telah memasukkan tabel-tabelnya, itu ada guru, kompetensi, matpel, nilai, dan juga siswa. Kemudian sudah diberikan isian juga atau baris data juga. Nah, untuk create table sendiri, itu pertama ada create table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian nama kolomnya apa, beserta dengan tipe data dan juga constraint jika ada. Nah, constraint itu jadi sebagai aturan, jadi kode Matpel ini merupakan primary key. Kalau untuk kode kompetensi, itu merupakan FK yang terhubung ke tabel kompetensi. Begitu juga dengan NIP yang terhubung ke tabel guru. Langsung saja masuk ke bagian insert into atau menambahkan. Jadi ini merupakan bagian dari DML atau data manipulation language. Untuk menambahkan baris, itu bisa menggunakan insert into nama tabelnya apa. Nah, karena ini tidak spesifik kolom-kolom tertentu, jadi langsung semua kolom secara berurut, maka di values-nya itu urutan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 akan masuk ke KD Matpel, matematika akan masuk ke nama Matpel, dan seterusnya. Nah, langsung saja dicoba yang paling bawah, kan belum ada di tabelnya. Jika di run, akan muncul seperti ini, satu baris telah dimasukkan. Nanti 01444 akan muncul. Langsung saja masuk ke bagian update. Jadi sebelum kita melakukan manipulasi terhadap tabel, agar tidak mempengaruhi tabel utama, yang mana kan ada foreign key-nya. Nah, maka kita buat terlebih dahulu copy Matpel. Tabel sudah dibuat, baru kita dapat melakukan update agar yang berubah itu hanya copy Matpel-nya saja, tidak mempengaruhi tabel di tabel utamanya atau tabel Matpel. Ini update-nya di copy Matpel, di set jumlah jamnya menjadi 3 untuk dengan ID 01443 atau ID-nya itu di sini kode Matpel atau KD Matpel. Udah langsung saja masuk ke delete from copy Matpel, di mana KD Matpelnya itu 34578. 34578 itu yang paling bawah ini. Nah, satu baris telah dihapus. Nah, 34578 sudah tidak ada. Di sini juga ada truncate, yaitu untuk menghapus semua baris di tabel, kemudian ada juga drop untuk menghapus seluruh baris di tabel. Bagian select ini ada beberapa tipe select, ada kalau yang pakai bintang berarti semuanya, namun bisa juga spesifik beberapa kolom yang ditampilkan. Nah, sedangkan untuk bagian Matpel sendiri, ini menggunakan order by. Jadi order by itu untuk sorting. Nah, di sini menggunakan descending. Jadi descending itu dari yang terbesar ke yang terkecil atau menurun. Descendingnya dari tingkatan terbesar 11, 10, seperti itu. Langsung masuk saja ke bagian aggregate. Nah, aggregate ini ada count, summary, ada average untuk rata-rata, summary untuk jumlah isiannya, kemudian count itu untuk menghitung baris, ada min dan juga max, di mana min itu untuk terkecil,
kalau max itu untuk yang terbesar. Jadi kita run bagian count-nya. Nah, jadi ada 6 baris di tabel Matplotlib. Langsung saja masuk ke bagian join. Jadi join ini ada natural join, inner join, left outer join, right outer join, flow outer join. Kalau misalkan natural join itu untuk menggabungkan dua tabel di mana nama dan tipe datanya sama. Nah, sedangkan inner join ini itu irisan dari dua tabel tersebut. Kalau left outer join itu irisannya iya dan juga yang diutamakan itu tabel sebelah kiri, sedangkan right outer join itu sebelah kanan. Kalau full outer join, jadi semuanya akan ditampilkan seperti ini. Jadi ini ada full outer join dari tabel matpel dan juga kompetensi, di mana menampilkan tabelnya itu, kolomnya itu ada kompetensi, nama kompetensi, dan juga nama matpel dengan aliasnya itu matpelnya itu sebagai M, kompetensinya itu sebagai K. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilhan Hakim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang tabel nilai. Langsung saja untuk membuat entity baru kita bisa pencet di sini, kita pencet di sini juga. Nah, sebagai contoh tabel di entity nilai ini, untuk generalnya kita ganti nama entity-nya di sini, untuk atributnya kita bisa tambahkan di sini dan mengganti namanya di sini. Sebagai contoh untuk kode nilai kita bisa menambahkan tipe datanya di sini, kita pilih saja, dan untuk varchar, tipe data varchar kita bisa tambahkan saja di sini. Mandatory di checklist agar not null, jadi harus diisi, dan primary key-nya itu kita bisa isikan di sini, kita checklist. Oke, keluar dari sini untuk relasinya dari nilai ke siswa adalah -1, nilai ke matpel adalah -1. Nah, di sini ada pagar itu untuk primary key, dan bintang di sini warna merah ini contohnya untuk mandatory. Nah, selanjutnya jika kita pencet ini, maka modelan logika ini akan berubah menjadi physical. Nah, di sini ada integer, itu adalah tipe datanya warna hijau ini, untuk nilainya adalah entity-nya, nama entity, untuk ini adalah atributnya, P ini adalah primary key, F ini adalah foreign key. Nah, untuk membuat foreign key sendiri kita bisa pencet di sini, lalu kita tambahkan di sini. Nah, ini kita buat foreign key-nya. Oke, dari sini kita buat basis datanya dan query-nya. Nah, di sini kita akan create tabel nilainya. Di sini untuk meng-create ini kita namakan di sini untuk tabelnya nilai, di sini nama kolomnya. Nah, di sini adalah tipe data dari setiap kolomnya. Constraint primary key buat primary key not null agar tidak kosong, dan constraint di sini untuk menambahkan FK-nya. Lalu kita masukkan isiannya, values-nya sesuai urutan dari kolom tadi. Untuk yang number kita nggak usah pakai tanda kutip, sedangkan untuk varchar kita tambahkan tanda kutip. Ini sudah saya masukkan semuanya. Lalu kita akan edit dari isian dari nilai ini. Sebelum mengedit kita akan membuat create table di copy nilai. Jadi kita akan buat copy tabel baru dengan nama copy nilai, dan nilainya sama dengan from dari nilai ini, dengan tabel dari nilai ini. Nah, seperti ini. Jadi ada copy nilai dan nilai, dan isiannya sama. Lanjut, kita akan update copy nilainya, nilai datanya. Di sini akan saya tampilkan dulu. Nah, di sini kita akan merubah nilai P menjadi 90 buat yang belakangnya 89 nih. Belakangnya 89 dan terus kita akan berubah jadi 90. Oke, kita update sekarang, running. Lalu kita select kembali, maka di sini sudah berubah dari yang asal 100 jadi 90, yang 89 ini. Oke, lanjut kita akan ke delete. Di sini kita akan langsung saja delete, running. Buat yang 67 yang tadinya ada, kita delete, kita select lagi, maka yang 67 ini hilang sehingga hanya ada 4 baris di sini. Oke, untuk truncate tabel itu fungsinya untuk menghapus nilai yang pada tabel, tapi struktur tabelnya tidak dihapus. Untuk drop table, maka tabelnya yang akan dihapus seluruhnya, nilai dan strukturnya. Oke, selanjutnya untuk select, di sini bisa pakai where, order by, dan operator. Untuk yang where kita bisa panggil di sini, jadi where kita panggilkan yang akan kita panggilnya itu di bagian mana gitu, nilainya yang 01 di kode kompetensi, maka yang temukan adalah ini. Ini adalah nama kolomnya gitu. Nah, untuk select nis ascending pakai order by. Nah, order by ini untuk mengurutkan, bisa untuk mengurutkan, misalnya ascending untuk mengurutkan dari yang terkecil terbesar. Maka tabel siswa akan ditampilkan dari yang terkecil terbesar menurut nisnya. Dan ini kebalikannya yaitu descending, dari terbesar terkecil. Nah, sekarang kita menggunakan operator. Di sini kita akan menggunakan operator yaitu plus di sini yang asalnya nilai P itu 95 tambah 10 jadi 105 gitu. Nah, untuk S penambahan nilai ini untuk mengganti nama kolom. Oke, itu selanjutnya untuk aggregate. Kon itu untuk menambahkan untuk menghitung barisnya gitu. Nah, ini untuk menghitung baris dari tabel kompetensi. Nah, ini untuk barisnya itu cuman yang S2 doang, yang nilai S2 kita akan hitung berapa. Nah, selanjutnya ini untuk sum itu untuk menjumlahkan nilai dari seluruh satu kolom. Nah, ini ini kita pakai where, jadi hanya yang dengan nis 01, 002, 003 inilah yang akan dijumlahkan sehingga segini. Tapi kita juga bisa tidak menggunakan nis, jadi kita tidak menggunakan where.
kita running, maka yang ditampilkan adalah nilai P, jumlah nilai P yang ada di kolom nilai P ini seluruhnya gitu, tanpa menggunakan where. Oke, selanjutnya untuk AVG ini untuk nilai rata-rata. Ini untuk pemanggilan. Nah, selanjutnya untuk join, di sini ada inner join, yaitu natural join dulu, maaf. Untuk natural join adalah digunakan untuk menggabungkan tabel dengan pertimbangan kolom yang sama dalam kedua tabel. Untuk inner join digunakan untuk menggabungkan tabel dengan pertimbangan hanya baris yang memiliki nilai yang sama dalam kedua tabel. Untuk left outer join digunakan untuk menggabungkan tabel dengan mempertimbangkan dari baris memiliki dari tabel kiri dan hanya baris yang memiliki nilai yang sama dari tabel kanan. Nah, untuk right outer join kebalikannya dari yang kiri, yang left. Dan full outer join adalah untuk menggabungkan secara seluruhnya gitu. Dia menampilkan seluruhnya dari kedua tabel. Jadi untuk menggabungkan lah intinya, untuk menggabungkan tabel. Kita akan lakukan yang ini, kita select saja. Nah, di sini tabel dari nilai dan siswa digabungkan dan listnya itu digabungkan saja. Kan asalnya ada di dua-dua tabel, sekarang digabungkan saja jadi seperti ini. Oke, sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu dia presentasi dari kelompok kami tentang manajemen basis data. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Mungkin ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lupa hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.